Bab 984. Sebenarnya, kamu terlalu lemah. Di wilayah selatan, terdapat 5 suku klan siluman, yaitu suku klan Serigala Langit, klan Ular Sanca, King Kong, klan Beruang, dan suku Macan Tutul Salju yang tinggal di pegunungan bersalju selama bertahun-tahun. Di antara 5 klan siluman, yang terkuat adalah klan Beruang, terutama klan Beruang Bumi di antara klan Beruang. Rumor mengatakan bahwa Beruang Bumi, yang memiliki bakat dan kekuatan gaib, sebanding dengan kekuatan klan naga yang legendaris. Klan Beruang terletak di pegunungan bumi 2 juta mil di sebelah timur kota Yunhai, menempati hampir 10 nadi spiritual dan merupakan klan siluman terkaya di seluruh wilayah selatan. Sebuah cahaya pedang melintas di langit, dan kemudian, seperti meteor, tenggelam ke pinggiran pegunungan bumi. Warrior yang berdiri di tempat dan melihat sekeliling, dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang lebat dan pohon-pohon tua yang menjorok ke langit, menutupi langit. Setelah beberapa saat merenung, warrior yang hendak bergerak maju. Pada saat ini, seluruh tanah bergetar dengan hebat, dan kemudian seekor beruang hitam bergegas keluar dari hutan lebat di kejauhan. Beruang hitam tidak terlalu besar, 2 atau 3 kali ukuran orang dewasa. Benar-benar gelap dan ditutupi dengan baju besi hitam tebal. Cakar pada anggota tubuhnya sangat panjang, berukuran sekitar 30 cm. Setiap kali kaki beruang hitam itu menginjak tanah, tanah akan bergetar hebat dan membuat retakan. Setelah beruang hitam bergegas keluar dari hutan lebat, dia tidak berhenti, tetapi mempercepat dan bergegas menuju arah warrior yang. Mata warrior yang sedikit menyipit, dan tangan kanannya perlahan mengepal. Memanggil. Pada saat ini, beruang hitam tiba-tiba melompat dan menabrak warrior yang. Warrior yang tiba-tiba meninju. Ledakan. Tinju prajurit yang mengenai kepala beruang hitam, dan beruang hitam itu tiba-tiba terbang seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Setelah terbang hampir 100 meter, akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Oh! Beruang hitam mengeluarkan suara ratapan, dan terus berguling-guling di tanah dengan kepala di tangan. Warrior yang berjalan di depan beruang hitam dan melihat beruang hitam yang terus berguling-guling di tanah. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Bagaimana orang ini bisa bertingkah seperti anak kecil? Bangun, kata warrior yang. Beruang hitam mengabaikan warrior yang, tetapi terus berguling, meratap sambil berguling. Ledakan. Warrior yang tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan seluruh tanah bergetar hebat, dan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung meledak. Jika masih tidak ingin bangun, aku akan menginjak kepalamu dengan kaki ini. Warrior yang berkata dengan dingin. Kali ini beruang hitam itu tidak berguling lagi, dia berguling mundur beberapa langkah, dan menatap warrior yang dengan ketakutan. Setelah beruang hitam itu berguling, warrior yang bisa melihat dengan jelas, ternyata ada kantong besar yang membengkak di atas beruang hitam itu. Meskipun beruang hitam adalah siluman monster dan memiliki tingkat kaisar siluman monster, tubuhnya saat ini tidak lebih baik dari salah satu dari 5 raja siluman kecil yang lemah. Apalagi beruang hitam ini. Bawa aku untuk menemui Raja Beruang, kata warrior yang. Mendengar ini, beruang hitam membuka matanya dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Warrior yang mengepalkan tinjunya dan berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk mengatur bahasamu lagi. Oh tidak, beri kamu kesempatan lagi untuk mengangguk. Melihat tinju warrior yang, mata beruang hitam itu menunjukkan kengerian. Dia berkedip, dan saat berikutnya, dia berbalik dan melompat dan hendak melarikan diri. Pada saat ini,
warrior yang tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian memukul kepalanya dengan pukulan. Ledakan. Beruang hitam itu terbang lagi. Kali ini, beruang hitam itu menabrak tanah langsung masuk ke lubang yang dalam. Setelah beberapa saat, warrior yang muncul di depan beruang hitam dan berkata, "Bawa aku untuk berjumpa dengan Raja Beruang, maka aku tidak akan memukulmu lagi. Jika tidak, aku akan terus melanjutkan pukulan ini." Beruang hitam dengan dua bengkak di kepalanya memandang warrior yang dengan ketakutan, matanya penuh perjuangan. Pada saat ini, warrior yang mengangkat tinjunya lagi, beruang hitam itu sedikit gemetar, dan kemudian dengan cepat mengangguk. Warrior yang tersenyum sedikit, melepaskan tinjunya, dan berkata, "Kamu tahu masalah saat ini." Saat dia berkata, dia melompat dan mendarat di punggung beruang hitam, berkata, "Di tempat ini aku tidak bisa terbang, kamu gendong aku saja. Jangan mempermainkanku, atau akibatnya tidak akan hanya sesederhana dipukuli." Beruang hitam itu mengangguk dengan enggan, lalu berjalan ke depan. "Manusia, mengapa kamu begitu kuat?" Saat dia berjalan, beruang hitam tiba-tiba berbicara. Warrior yang terkejut, dan kemudian berkata, "Sebenarnya, kamu yang terlalu lemah. Omong kosong." Beruang hitam tiba-tiba menjadi marah, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia sepertinya memikirkan warrior yang sangat mengerikan, dan suaranya melemah lagi. "Aku, saudara perempuanku mengatakan bahwa manusia sangat lemah, dan dia juga berkata, sepertiku, pada dasarnya aku dapat menamparkan master setengah suci dengan satu telapak tangan. Namun kamu adalah setengah suci, mengapa kamu bisa begitu kuat?" Warrior yang berpikir sejenak dan berkata, "Aku milik diriku sendiri." "Oh iya, ngomong-ngomong, mengapa kamu langsung menabrakku ketika pertama kali melihatku sebelumnya? Apakah kalian klan beruang juga sangat membenci manusia?" "Tidak, tadi, aku tidak bermaksud menabrakmu. Hanya saja aku berlari terlalu cepat dan tidak bisa menghentikannya." Beruang hitam berkata dengan sedih. Warrior yang setelah berjalan untuk waktu yang lama, warrior yang tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa aku jelas merasa ada beruang di sekitar, tetapi mereka tidak berani mendekati kita?" Tentu saja mereka tidak berani." Suara beruang hitam itu sombong, "Karena mereka takut padaku." "Kenapa?" Warrior yang bertanya-tanya. "Karena, manusia, kita sudah sampai." Beruang hitam itu selesai berbicara, lalu berhenti. Warrior yang mendongak dan terkejut. Di depannya, ada dataran tak berujung, dan di tengah dataran ini adalah kota raksasa megah yang setidaknya 3 kali lebih besar dari kota Yunhai. "Ini kota bumi," kata beruang hitam. "Dikatakan bahwa kota terbesar di Qingzhou adalah kota Yunhai, tetapi kota bumi sebenarnya adalah kota terbesar di Qingzhou. Ini memang sangat besar." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Ngomong-ngomong, bisakah kita sekarang memasuki kota ini?" "Jika kamu sendirian, itu pasti tidak akan bisa." Beruang hitam berkata, "Tapi jika bersamaku, maka tidak ada masalah. Namun, ketika aku membawamu menemui Raja Beruang, bisakah kamu menyetujui sebuah syarat?" "Katakanlah," kata warrior yang, "bawa aku keluar dari gunung." Suara beruang hitam menjadi sedikit bersemangat, "Aku akan menantang 5 jenius umat manusia, dan aku akan menantang Raja Siluman suatu hari nanti." Terkunci. Warrior yang tiba-tiba menamparkan kepala beruang hitam itu, dan berkata sambil tersenyum, "Sadarlah, jika kamu keluar seperti ini, kamu akan menjadi beruang panggang. Kamu meragukan kekuatanku.
Beruang hitam itu sedikit tidak puas, kukatakan, meskipun kamu kuat, aku juga sangat kuat. Aku tadi tidak menggunakan teknik. Jika aku menggunakannya, bahkan pendekar suci akan memberiku 3 poin. Dunia luar itu berbahaya, lebih baik bagimu untuk tinggal di sini. Warrior yang menepuk kepala beruang hitam itu dan berkata, ayo pergi, bawa aku menemui Raja Beruang. Beruang hitam ragu-ragu dan berkata, kakak, bisakah kamu masuk sendiri? Apa? Kata warrior yang. Beruang hitam berkata, aku melarikan diri secara diam-diam, jika sekarang aku kembali, aku akan dipukuli oleh kakak perempuanku. Dia sangat kuat, bahkan pukulannya lebih sakit dari pukulanmu tadi. Warrior yang tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, jika dia memukulmu, aku akan membantumu. Kamu mungkin tidak bisa mengalahkan kakak perempuanku. Beruang hitam berkata, kakak perempuanku benar-benar luar biasa, dia. Kamu berbicara omong kosong, aku akan memukulmu sekarang, kata warrior yang. Beruang hitam itu gemetar, tidak berani berbicara omong kosong, dan segera berlari menuju gerbang dengan warrior yang di punggungnya. Dan tepat ketika 1 orang dan 1 beruang hendak memasuki gerbang kota, tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melesat dari langit ke arah warrior yang di atas beruang hitam itu. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, dan seluruh tubuhnya naik ke langit, dan meledak ke arah bayangan gelap dengan pukulan. Peng! Ada suara keras, dan seluruh langit bergetar hebat. Warrior yang mendarat dan melihat tinjunya benar-benar membengkak. Warrior yang memiliki pandangan yang bermartabat di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke sisi yang berlawanan. Di seberangnya, ada seorang wanita yang mengenakan rok kulit binatang berdiri. Wanita berusia 20-an, dengan rambut panjang tersebar di bahunya, yang sedikit berantakan. Dia hanya memakai tube top kulit binatang di tubuh bagian atas, dan rok kulit binatang di tubuh bagian bawah. Paha dan perut ramping tanpa pamrih terpapar di udara. Liar. Pada pandangan pertama wanita itu memberi kesan kepada warrior yang sangat liar. Kakak. Pada saat ini, beruang hitam menjerit dan hendak melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Wanita itu tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian memukul kepalanya dengan pukulan. Beruang hitam itu meratap dan terbang hampir 1000 meter. Dan akhirnya menghancurkan tanah dari lubang besar dengan kedalaman ratusan meter. Namun, wanita itu tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia menggerakkan tubuhnya dan memasuki lubang. Segera, wanita itu meraih ekor beruang hitam dan terbang keluar dari lubang. Kemudian, wanita itu meraih ekor beruang hitam dan membanting ke arahnya tanah. Ledakan. Tanah runtuh secara langsung, tetapi masih belum berakhir. Setelah pukulan itu, wanita itu terbang dan menendang perut beruang hitam. Beruang hitam itu meratap dan terbang lagi. Menonton adegan ini, mulut warrior yang berkedut. Pada saat ini, dia merasa bahwa beruang hitam ini agak menyedihkan. Bang-bang. Bumi terus bergetar, dan beruang hitam terus meratap. Kakak, tolong, tolong. Pada saat ini, suara intermiten beruang hitam terdengar di kejauhan. Mendengar itu, warrior yang ragu-ragu, dan kemudian berkata, Nona ini, aku pikir kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah, kamu harus duduk dan membicarakannya baik-baik. Bagaimanapun, dia telah berjanji untuk melindungi beruang ini sebelumnya. Jadi warrior yang memutuskan untuk membujuknya. Peng. Wanita itu terus menendang perut beruang hitam tersebut,
dan beruang hitam terbang keluar, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Pada saat ini, wanita itu tidak mengejarnya, tetapi berbalik untuk melihat warrior yang dan berkata, "Menurutku kekerasan adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Sekarang, giliranmu." Ketika kata-kata itu diucapkan, kaki kanan wanita itu terbanting ke tanah, dan seluruh tubuhnya ditembak dalam sekejap. Di udara, tangan kanan wanita itu mengepalkan tinjunya ke warrior yang dengan ledakan tiba-tiba. Ekspresi wajah warrior yang sedikit berubah. Kekuatan wanita ini sedikit di luar imajinasinya. Dia tidak berani gegabah. Energi hitam mengalir ke tangan kanannya, dan kemudian pukulan yang sama meledak. Peng! Suara teredam terdengar di lapangan, dan kemudian keduanya berpisah. Warrior yang mundur hampir 100 kaki, setiap langkah mundur, jejak kaki yang dalam muncul di tanah. Dan wanita itu mundur 10 kaki. Kakak perempuanku adalah salah satu dari 5 raja siluman. Kamu tidak bisa mengalahkannya, dan selain itu, dia menjadi sangat gila. Jangankan saudara, dia bahkan memukuli dirinya. Kamu harus melarikan diri. Pada saat ini, suara lemah beruang hitam terdengar lagi. Bersambung.